Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini bikin lagi bolu panggang yang tanpa pengembang. Pokoknya ini enak banget, makanya ketagihan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu loyangnya yang akan kita pakai. Ini saya sengaja gunakan loyang berbentuk bulat seperti ini. Soalnya mau dijadikan sebagai base cake kue tart ya. Kita olesi dulu dengan margarin biar nanti lebih mudah ya mengeluarkannya. Ini sampai bagian yang ujung-ujungnya. Lalu setelah rata kita taburi dengan tepung terigu sampai menutupi semua bagian dari loyangnya. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan 2 buah wadah dan 5 butir telur ya. Ini untuk 2 butir yang pertama kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Kuningnya kita pakai dan 2 putihnya tidak kita pakai ya. Simpan saja di wadah tertutup agar bisa kita gunakan buat bikin bolu putih telur atau buat bikin cemilan lainnya. Untuk telur yang 3 lagi, ini putihnya kita akan pakai. Kita masukkan ke wadah yang berbeda karena ini akan dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi total telur yang kita gunakan adalah 5 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, untuk putih telurnya kita bisa tambahkan cream of tartar atau bisa di skip juga ini ya. Ini opsional atau bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Kita kocok putih telurnya sampai benar-benar putih kaku, mengembang dan kaku. Ini dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya. Dikocok seperti ini sampai nanti pas dibalik itu enggak jatuh ya. Berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita balik seperti ini, tidak ada yang jatuh. Kita sisihkan dulu putih telurnya, lalu ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir dan 250 gram mentega atau margarin. Lalu kita kocok dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya teman-teman sampai gulanya agak larut dan semua bahannya tercampur sempurna ya. Nah, ini warnanya juga jadi berubah lebih putih. Kalau sudah agak mengembang, karena ini tidak akan bisa mengembang banget ya, udah mengembang seperti ini, lebih putih dan lebih lembut ya, tidak ada tekstur gulanya. Baru kita tambahkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Jadi saya sengaja kocok duluan putih telurnya biar mixernya itu bersih ya teman-teman. Karena kalau untuk mengocok putih telur itu harus dengan mixer yang bersih dan kering. Pokoknya semua wadah yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus bersih dan kering ya teman-teman, biar bisa kaku gitu ya, biar bisa mengembang sempurna. Nah, ini setelah kita kocok di campur ya dengan putih telur, kita tambahkan kental manis secukupnya, itu juga opsional ya teman-teman, bisa di skip. Kurang lebih itu 1 sachet ya untuk kental manisnya. Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini penambahannya sambil diayak ya teman-teman, biar lebih mengembang nantinya dan tidak ada terigu yang bergerindil-gerindil gitu ya. Jadi nanti cake-nya atau bolunya lebih mulus halus gitu. Nah, kita
kocok lagi dengan mixer. Ini bisa juga dengan spatula ya, diaduk balik, tapi dengan mixer juga ini tidak masalah, tidak akan membuat kuenya jadi bantat ya, atau kempes lagi gitu pas sudah ngembangnya. Jadi ini benar-benar aman. Pemula ini wajib coba karena tidak perlu trik khusus dan insya Allah langsung berhasil ya. Ini setelah semua tercampur rata, kita akan bagi menjadi 3 bagian karena akan kita beri warna 3 jenis warna ya. Ini diusahakan membaginya sama rata. Teman-teman boleh menimbang ya kalau mau benar-benar tepat sama rata, sepertiga gitu. Saya cuma dikira-kira saja seperti ini ya. Nah, kalau sudah dirasa sama, tinggal kita kasih pewarna. Warnanya bisa menyesuaikan selera teman-teman. Kalau saya ini yang pertama saya kasih warna biru, kedua saya mau warna ungu. Karena tidak ada pewarna ungunya, saya campurkan saja warna biru dan warna merah ya. Nanti hasilnya jadi ungu. Lalu yang ketiga saya beri pewarna merah. Dan ini ternyata hasilnya jadi orange ya, karena adonannya itu udah warna lumayan kuning ya, warna dari mentega atau margarinnya. Ini saya coba-coba saja di kue panggang. Biasanya kalau dikasih warna-warna gini itu yang dikukus ya teman-teman. Langsung saja kita tuangkan masing-masing warna sebanyak 2 sendok makan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Jadi secara bergiliran masing-masing 2 sendok makan, jangan sampai tercampur ya. Diusahakan bagian pinggir-pinggirnya itu tidak tercampur, jadi masih kelihatan perbedaan warnanya ya. Nah, seperti ini diulangi dari yang pertama. Ini jujur saya juga penasaran ya, karena memang pas mentahannya gini warnanya itu kurang sesuai ekspektasi ya teman-teman. Yang ungu warnanya jadi malah jadi kayak gitu, yang merah jadi warna orange, yang biru lebih ke warna hijau karena kan percampuran antara biru dan kuning itu jadinya hijau ya. Jadi ini sebenarnya percampuran antara warna kuning dan warna-warna yang saya tambahkan ya, jadinya warnanya seperti ini. Pokoknya dimasukkan masing-masing warna, masing-masing 2 sendok makan sampai adonannya habis ya teman-teman. Ini mudah-mudahan saja pas matangnya itu bakalan lebih cantik ya warnanya, karena pas mentahannya gini tidak sesuai banget sama ekspektasi aku. Tadinya anak-anak mau warna unicorn yang biru, ungu sama merah itu, tapi hasilnya jadi gini. Gak apa-apa ya. Ini tinggal kita oven ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya menggunakan oven tangkring, jadi harus agak dibolak-balik ya dari ke atas bawah gitu. Ini setelah kurang lebih 30 sampai 40 menit kita cek, keluarkan dari oven dan ternyata sudah matang. Ini bisa langsung kita pindahkan ya ke cooling rack seperti ini. Dan ternyata ini masih basah, harusnya jangan pas panas-panas ya, karena ini benar-benar buru-buru ya teman-teman. Ini kuenya ini mau dihias, mau dikasihkan sama saudara yang mau pulang ya keluar kota, jadi saya benar-benar buru-buru ini. Tapi yang penting ini enak banget ya, lihat dari tampilannya juga sudah kebayang gimana lembutnya, padahal tanpa pengembang apapun ya, tapi bisa semenul ini. Dan sampai lupa ini belum difoto ya untuk thumbnail, jadi udah rusak duluan ya ini bagian atasnya. Saya siasati saja, saya akan potong bagian atasnya biar kelihatan dalamnya. Nah ini dia, lumayan lah ya teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.